Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan langkah-langkah memasukkan nilai pendidikan agama Islam ke dalam e-rapot untuk sekolah Merdeka Belajar. Yang pertama, kita masuk melalui Google Chrome. Yang kedua, masukkan kode untuk e-rapot, di mana kode untuk e-rapot ini 4 angka. Di belakang itu menggunakan tertulis di situ 2023. Jadi untuk membedakan e-rapot yang K13 dengan yang Merdeka, cukup mengganti dengan 2023. Lalu siapkan username, kemudian siapkan password yang kita dapat dari operator sekolah. Lalu siapkan juga tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, dalam hal ini nanti kita akan memberikan garis bawah bagaimana teknik untuk memasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke dalamnya. Kita masuk melalui Google Chrome. Lalu di dalam Google Chrome ini sudah ada 169, jadi sudah ada tersimpan kodenya, jadi saya tinggal okekan saja. Nah, ini adalah tampilan daripada e-rapot. Kemudian kita mengklik tujuan pembelajaran. Nah, terkait tujuan pembelajaran ini kita siapkan misalnya kita ambil kelas di pertemuan pertama, yaitu tentang etos kerja di sini. Lalu kita kembali ke e-rapot. Nah, di sini kita akan klik tambahan tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya ada hal yang ingin saya garis bawahi. Untuk menyesuaikan dengan sistem, di sistem ini tujuan pembelajaran itu jumlahnya 20 tujuan pembelajaran. Sementara di dalam RPP yang saya susun, tujuan pembelajaran itu jumlahnya bisa sampai melebihi 20. Misalnya ini tujuan pembelajaran untuk terkait dengan etos kerja itu, tujuan pembelajaran saya itu jumlahnya ada 8 tujuan pembelajaran. Jadi kalau diakumulasikan misalnya ada 8, kemudian dalam satu semester ada 5 bab, ya, 5 capaian, maka jumlahnya melebihi 20. Nah, ini yang akan jadi masalah. Sehingga untuk mengakalinya, saya mengambil capaian pembelajaran ini yang sudah merangkum dari tujuan pembelajaran. Tetapi capaian pembelajaran yang diambil jangan yang dari jangan dari Permendikbud mentah-mentah, tetapi capaian pembelajaran yang sudah ada di dalam
modul yang kita susun, yang capaian pembelajaran di dalam ATP. Ini adalah alur tujuan pembelajaran, dan ini capaian pembelajarannya. Jadi kita mengklik ini saja capaian pembelajarannya. Jadi ini yang kita klik, capaian pembelajaran ini. Ini kita klik. Nah, ini kita blok ya. Nah, capaian pembelajaran, saya ulangi, adalah capaian pembelajaran yang ada di dalam alur tujuan pembelajaran, bukan capaian pembelajaran yang ada di awal atau di Permendikbud itu. Nah, ini kita copy paste, lalu kita masukkan di sini. Misalnya kita tujuan pembelajarannya, misalnya kita pilih dulu mapelnya pendidikan agama Islam. Totalnya kita pilih misalnya 5 saja, karena kita ada 5 bab ya, ada 5 bab, maka kita ambil 5 tujuan pembelajaran saja. Nah, kalau memang lebih silahkan saja, tapi kan dalam satu semester ini kita hanya 5 bab, jadi 5 kolom saja. Nah, lalu kita pilih kelas 10 semester 1 yang tadi kita copy paste, kita simpan di sini. Nah, inilah dia. Jadi di sistem ini dia hanya memuat ada 5 ya. Di sini ya ada 5, jadi kita memasukkan saja 5 capaian pembelajaran. Tapi kita harus ingat bahwa capaian pembelajaran yang kita masukkan di sini adalah capaian pembelajaran yang sudah ada di ATP, bukan capaian pembelajaran yang ada di awal di atas tadi, tapi capaian pembelajaran yang ada di ATP. Nah, beginilah cara memasukkan tujuan pembelajaran, karena dia dibatasi hanya 100 karakter, sehingga kita kalau ideal ingin memasukkan seluruh capaian pembelajaran itu tidak akan mampu sistem dalam mengakomodirnya. Maka kita masukkan aja adalah capaian pembelajaran yang ada di dalam ATP yang sudah kita buat ATP-nya. Begitu. Lalu kemudian untuk nilai raport kita input. Nah, kita pilih, kemudian mata pelajaran, kemudian semester. Nah, untuk raport ini di sini kita cukup hanya memberikan nilai akhir saja, jadi tidak perlu banyak nilai. Jadi kita beri nilai akhir misalnya 86, dan lalu kita simpan dan seterusnya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu, khusus untuk sharing, berbagi tentang bagaimana strategi dan teknik untuk memasukkan tujuan pembelajaran di dalam e-raport ini, karena ini sistem yang baru. Jadi supaya tidak membingungkan, kami ingatkan kembali bahwa di dalam sistem ini dia tidak bisa mengakomodir sebagaimana yang ideal di dalam RPP kita, di dalam modul kita. Jadi caranya adalah pastikan bahwa yang kita masukkan itu di kolom tujuan pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang sudah ada di dalam alur tujuan pembelajaran. Saya ulangi, yang sudah ada di dalam alur tujuan pembelajaran. Mengapa? Karena di dalam capaian pembelajaran yang sudah ada di alur tujuan pembelajaran, ini dia sudah memuat keseluruhan materi. Misalnya ini materi membaca, menghafal, menerjemahkan, dan menerapkan. Ini sudah diakomodir di dalam capaian pembelajaran, sudah deskripsikan. Sehingga oleh sistem dia bisa disimpan. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.